Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam pun datang, karena ada kalanya malam menjadi saat paling ditunggu bagi seseorang. Kay ataupun Bian sudah meyakinkan hati mereka masing-masing bahwa tangan yang terkait antara mereka akan mereka tautkan dengan kuat hingga pertemuan malam di minimarket. Walaupun singkat, selalu menjadi tali kuat yang akan membantu mereka bertahan. Selamat datang, Kak. Tumben bawa mobil. Kay melihat mobil Bian yang terparkir di halaman. Sedari mobil itu masuk, Kay sudah tahu karena saat jam dinding menunjuk angka yang sama setiap harinya. Jantungnya mulai berdebar, senyumnya tanpa alasan mulai merekah. Kebahagiaan yang cuma bisa dimengerti oleh mereka berdua. Halo Kay, berdiri di depan kasir, mengusap kepala Kay lembut. Kau sudah bekerja keras hari ini. Apa sih Kak? Buat malu aja. Tapi entah kenapa pujian kecil itu lumer di hatinya, terdengar sangat indah. Kak Bian juga sudah bekerja keras. Kak Bian sudah makan belum? Aku kan kesini mau makan malam bersamamu. Iya, tadi kan sudah bilang di pesan. Kay mengeluarkan kotak bekal makan malamnya. Bian meraihnya lalu membawa ke kursi yang selalu mereka duduki untuk makan malam bersama. Lengkapnya, kamu yang masak semua ini. Sama persis dengan hidangan lengkap yang dibuat Pak Wahyu. Silakan Kak, semoga sesuai dengan selera Kak Bian. Bian langsung menggigit sendoknya mendengar Kay mengatakan itu. Kenapa masih mengatakan begitu? Aku kan sering bilang jangan terbebani dan berusaha menyesuaikan diri denganku. Jujur, hidangan lengkap ini dibuat Kay karena ingin menyesuaikan diri dengan cara hidup laki-laki di hadapannya. Kay senang kok waktu memasaknya, jadi Kak Bian juga harus menikmati masakan ini dengan bahagia. Aku yang akan belajar menyesuaikan diri denganmu, Kay. Jadi kamu jangan merasa terbebani. Keduanya sebenarnya sedang saling menyesuaikan diri dan mendekatkan perbedaan yang terbentang lebar di antara mereka. Karena Kay menyadari jurang itu bukan hanya sebatas ini, kotak makanan hidangan lengkap, tapi jauh lebih lebar dan dalam dari ini. Hari ini pembeli datang silih berganti seperti malam-malam yang lewat. Mereka tertawa sambil mendorong troli dan menyusun barang-barang di etalase. Bian dengan cepat belajar. Dia sudah terlihat tidak canggung. Waktu tutup minimarket jadi terasa cepat datang. Seperti tidak rela saat mengaitkan gembok pengaman. Saat masuk ke dalam mobil, Kay bergumam dalam hati. Naik mobil ya, pasti cepat sekali sampainya. Hal yang sama pun sedang berlarian di pikiran Bian, tapi dia tidak boleh terlalu egois. Loh, kok balik arah? Kita mau kemana? Bian memutar kemudi, tiba-tiba di belokan jalan, mobil melaju kembali ke arah minimarket. Ke rumahku. Apa? Aku tidak mau Kak. Kenapa ke rumah Kak Bian? Terkejutnya Kay tidak dibuat-buat. Kenapa tiba-tiba membawanya ke rumah? Aku belum siap bertemu ayah dan ibumu Kak. Kenapa dia malah tertawa? Memang siapa bilang aku tinggal dengan orang tuaku? Masih menunjukkan senyum mencurigakan. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, tapi aku malu membawanya. Kay takut sekaligus penasaran. Terkadang Kak Bian melakukan banyak hal tidak terduga. Melihat dari jejak awal pertemuan mereka saja bisa terlihat itu. Kay diam menebak-nebak maunya Bian apa. Saat mobil memasuki gerbang perumahan yang baru sekali ia masuki saat pesta dulu, semua yang ia lewati terasa asing baginya, sekalipun ini kali keduanya. Kau sedang apa? Keluarlah. Mobil sudah berhenti di halaman rumah. Kay terlihat ragu.
Dia masih duduk di dalam mobil, walaupun Bian sudah turun memegang pintu mobil yang terbuka. Apa? Tidak apa-apa, Kay datang ke sini, Kak. Bagaimana kalau Amanda atau siapapun yang ada melihat? Tidak menghiraukan, Bian menarik tangan Kay pelan, membuat gadis itu mau tidak mau keluar. Pak Wahyu sedang keluar kota. Apa? Jadi cuma ada kita berdua? Tidak, kita bertiga sama setan. Jadi jangan sampai tergoda sama setan ya. Hahaha. Apa sih? Kenapa malah tiba-tiba melucu begitu? Kay masih menggandeng tangan Bian, bahkan sampai laki-laki itu membuka pintu. Bian sengaja tidak menutup pintu walaupun mereka sudah masuk ke dalam, membuat perasaan lega di hati Kay. Duduklah, aku ambil sebentar ya. Bian menaiki tangga, sementara Kay berkeliling dengan pandangan mata. Dia bangun mengamati keadaan ruang tamu dan ruangan di sebelahnya. Rumah orang tua Kay yang ia tinggali sekarang mungkin hanya seluas ruang tamu dan ruang di sebelahnya. Tidak tahu perasaan apa yang tiba-tiba menyisip di hatinya, membuatnya terduduk lemah di sofa. Apa yang sudah kau impikan, Kay? Kenapa kau meraih tangan laki-laki yang berasal dari dunia yang berbeda denganmu? Hanya dengan melihat sofa yang dia duduki sekarang saja, Kay bisa tahu selebar apa perbedaan di antara mereka. Kay, Bian berdiri di depan tangga, memegang sesuatu yang menutupi wajahnya. Boneka panda dengan hati berwarna pink, sama persis dengan stiker yang dikirim Kak Bian semalam, pikir Kay. Kay bangun, baru saja akan menunjukkan keharuan dan perasaan bahagia kalau tidak sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kalian sedang apa berdua di sini? Anjas muncul menghancurkan momen berharga, berdiri di depan pintu, melihat Bian dan Kay bergantian. Cih, setannya muncul beneran. Bian menggerutu terdengar jelas, bahkan sampai Anjas yang berdiri di depan pintu. Kay hanya tertawa saat Bian menjatuhkan boneka panda yang menutupi wajahnya, sementara Anjas masam saat disebut setan. Kenapa kau kemari malam-malam begini, Kak? Menyerahkan boneka ke tangan Kay yang langsung didekap Kay di dadanya, menggandeng tangan Kay duduk di sofa. Anjas mengikuti, duduk juga di sofa tanpa rasa malu kalau dia sama sekali tidak diharapkan kedatangannya. Pak Wahyu minta aku mengecek apa kau makan malam dengan baik. Cih! Wah, sepertinya dia mau menghajarku sekarang. Tidak, dia pasti ingin membunuhku. Aku tidak tahu kalau kau mengajak Kay kemari, melihat boneka di pelukan Kay. Oh, kau mau memberi hadiah ya? Bian hanya mendelik. Dasar tidak peka. Akhirnya Anjas benar-benar menjadi orang ketiga yang tidak diharapkan Bian. Karena Kay sendiri merasa senang mereka bisa bicara bertiga. Sampai Bian mengantar pulang Kay, dia bahkan masih tiduran di sofa rumah Bian. Pesan masuk. Kak Anjas, terima kasih makan malamnya. Mimpi indah ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sih ini? Tapi entah kenapa Anjas jadi senyum-senyum sendiri. Anjas tertidur di sofa sampai Bian kembali dari mengantar Kay pulang. HP-nya jatuh di bawah sofa. Bian tidak peduli, langsung naik ke kamar. Tapi akhirnya dia kembali walaupun dengan mengomel, membawa bantal dan menyelimuti tubuh Anjas yang terlelap. Tidurlah Kak, kau sudah bekerja keras. Pak Wahyu meletakkan nasi di hadapan Adi Guna. Mereka memilih menginap malam ini. Tuan, jangan terlalu memaksa Bibi Salsa. Sejauh ini semua berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Sedikit lagi, kalau dia bicara, semua akan terkuak. Saya paham, Tuan, tapi lihat saja tadi, Bibi Salsa sudah terguncang dan menahan diri. Dia sudah gemetar seperti itu. Biarkan dia istirahat, Tuan juga. Kita kembali lagi besok saat beliau sudah tenang.
Siang tadi setelah pergi dari rumah Bibi Salsa, Adiguna duduk selama berjam-jam di samping pusara wanita yang dia cintai.